reviewnya. Ini sudah lumayan malam, sudah saya sampaikan. Jangan menggunakan titik-titik ya, jadi gunakan kata tanya berdasarkan wacana di atas termasuk metode ilmiah pada tahapan apa, diganti dengan kalimat tanya mana yang termasuk ke dalam metode ilmiah sesuai dengan wacana di atas, misalnya begitu. Ini juga sama, pilih urutan yang paling benar dari langkah-langkah metode ilmiah. Nah, kayak gitu bentuknya. Oke. LK1C2 kita lihat ada gambar, kemudian variasi buah-buahan menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat apa. Nah, ini nggak ada kata tanyanya, ada tanda tanyanya, tapi bukan kalimat pertanyaan karena tidak ada kata tanyanya. Jadi bisa ditambahkan misalnya, mana variasi buah-buahan yang menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat apa gitu ya. Oke, ini pun sama, adanya variasi sama ya kasusnya ya, manakah variasi cabai yang menunjukkan keanekaragaman hayati. Oke. Berarti ini yang ya, diperbaiki ya teman-teman. Oke, kita biasakan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya di dalam kalimat tanya. Kemudian LK2 berarti C3 ya. Berikut ini nama latin 3 jenis tumbuhan, ada jeruk nipis, jeruk bali, jeruk koprok. Kemudian tata cara penulisan, oke, ini juga masih C2 malah C1 ya, karena contohnya udah ada di depan, jadi belum masuk ke dalam C2. Disajikan data nama ilmiah organisme, peserta dapat menjelaskan. Oh, kalau menjelaskan berarti ini nggak bisa LK2 tetapi LK1 gitu ya. Menjelaskan cara penulisan berarti karena ini menjelaskan berarti ini paling tinggi pun ini LK1 yang C2. Kalau begitu yang ini bisa, hanya kita rubah saja manakah tata cara penulisan nama spesies yang sesuai dengan kaidah binomial nomenklatur. Nah, ini tanda tanyanya di sini. Kemudian di sini pertanyaannya. Gitu. Tolong diperbaiki ya yang keduanya. Kemudian, Bu, ini bisa dibuat LK2 tidak? Untuk menjelaskan lebih baik langsung naiknya ke LK3 kalau mau menjelaskannya analisis. Kalau harus LK2 harus ada kasus. Belum terfikirkan bagaimana soalnya. Tapi lebih baik kita turunkan saja ke LK1. Kemudian LK2 sama C3 juga. Tahapan di mana DNA virus membentuk profag. Ini C1. Masih C1 ya. Sama, tolong diganti menjadi kalimat tanya. Masih C1 faktual. Kalau mau dibuat LK2 bisa apa yang terjadi jika
Kita cari obat. Ya. Oke. Misalnya kita tulis interferon. Oke. Misalnya nanti pertanyaannya, jika apa yang terjadi apabila interferon masuk menghambat di langkah 4B misalnya. Seperti itu. Kemudian buatlah opsi yang menjawab interferon itu jawabannya yang A, B, C, D atau E. Jadi cari fungsi interferon itu bagaimana merusak replikasinya ataukah merusak proses litiknya dari si bakterinya ini, atau bagaimana, nanti bisa dicari informasinya. Cukup dengan cara kerja interferon. Nanti meningkatkan respon meningkatkan respon sistem imun tubuh dan mengurangi pertumbuhan sel, mengendalikan kerja berbagai mengontrol sekresi protein. Jadi buat di PG-nya yang berkaitan dengan cara kerja interferon. Kalau misalnya mau lebih tinggi lagi, interferon ini sampaikan saja di dalam soal, ya. Interferon ini sampaikan saja di dalam soalnya. Di sini bisa catatan interferon memiliki fungsi, nah yang tadi. Jadi dari informasi yang kita berikan, anak akan melakukan pemikiran yang mengaitkan antara fungsi cara kerja interferon dengan bagaimana siklus dari replikasi virus ini bekerja. Kemudian nanti kita ajak anak itu berpikir apa yang terjadi apabila interferon itu masuk menghambat di langkah 4B. Yang menghambat ini apa? Jadi kita harus tahu. Boleh ini pemisalan ya, boleh di 4B, boleh di 3A misalnya. Yang ke sistem imun yang mana? Di antara 1 sampai dengan 5. Jadi dipikirkan ya, itu untuk LK2. Kalau ini masih C1. Ini pun sama ya. Yang berurutan juga sama, ini paling tinggi masih C2. Apa yang terjadi bila sistem imunitas orang yang terinfeksi oleh virus itu terjaga, tapi tubuh kita sudah masuk ke dalam tahap profag misalnya. Dimungkinkan nggak ya? Coba dipikirkan ulang teorinya seperti apa, kemudian dibuat dengan kata kunci apa yang terjadi jika. Itu C3. Baik, kita mulai dengan ini C2 ya, berarti LK1. Saya tidak akan permasalahkan. Yang penting selalu gunakan kata tanya, kalimat tanya. Ini juga. Oke, sekarang kita lihat ini C2 berarti masih LK1. Sebenarnya gampang kan ya? Apa nama protista yang dimaksud? Gitu pertanyaan. Jadi menggunakan kalimat tanya. Ini juga sama.
Jangan lupa teman-teman, ini pakai italik. Oke, angka 2 C3 ya. Perbandingan jenis jamur, cara reproduksi dan peranannya. Berarti ini harusnya ada 3 kolom, 1 jenis jamur, 1 cara reproduksi, 1 lagi peranannya. Dari situ kita coba buat pertanyaannya, apa yang terjadi jika. Kalau yang ini masih C1. Sama yang ini pun masih C1. LK2. Yang bukan merupakan ciri tumbuhan dikotil, ini juga masih C1. Paling tinggi C2. Kalau mau dibuat C3 tadi menggunakan what if, apa yang terjadi. C4 analisis, kita lihat ini juga C2. C4 itu harus ada kasus, misalnya seorang peneliti menemukan hewan dengan ciri-ciri habitat begini, kemudian tubuhnya bagaimana, mana di antara ciri-ciri tersebut yang menunjukkan bahwa hewan itu jadi gini, jadi jika diprediksi hewan itu termasuk ke dalam Myriapoda misalnya, mana ciri yang paling menentukan dari temuan tersebut gitu. Jadi ada ciri-cirinya cukup banyak, kemudian kita mengajukan sebuah pernyataan, kemudian diminta si anak tersebut menentukan mana yang paling penting dari ciri-cirinya bahwa itu adalah ciri Myriapoda. Kalau yang ini ciri yang membedakan, oke. Kalau misalnya mau yang ini ciri utama. Langsung tanda tanya. Oke. Tapi nanti opsinya tidak sesederhana ini. Kalau sesederhana ini masih C2. Kalau C4 betul-betul mengajak anak untuk berpikir, jadi konsepnya dimasukkan tapi logikanya juga dimasukkan. Baik, kita lihat. LK3 berarti C3 C4 C5 ya. Oke, ini sudah mengarah. Tinggal diberikan alasan karena hubungkan saja dengan perannya di dalam ekosistem, apakah dia omnivor, karnivor dan sebagainya, dan seterusnya. Maaf. Peranan dalam ekosistemnya apa? Jadi karenanya tuh di sana. Nah, si karenanya ini harus benar-benar berfungsi dengan baik supaya siswa yang benar-benar paham bisa memilih pernyataan tersebut. Oke. Ini juga sama ya.
hanya berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, gitu karena ceritakan di sana. Jadi berpikir logisnya di sebelah situ. Ya. Kemudian LK2 berarti C3 di Desa Cililin terdapat sebuah danau di mana di dalam dan sekitarnya hidup tumbuhan dan hewan-hewan sebagai berikut. Komponen ekosistem tersebut dapat disusun menjadi suatu rantai makanan danau, yaitu dengan susunan. Ini udah bisa C3, tapi tolong dibuat ini jadi pertanyaan. Misalnya jika tumbuhan dan hewan-hewan tersebut disusun menjadi sebuah rantai makanan, mana rantai makanan yang paling mungkin terbentuk? Nah, itu pertanyaan, sama tidak mengubah opsi. Kemudian ini pertanyaannya bisa dirubah. Lakukan hal yang sama dengan yang ini ya. Untuk LK3 perhatikan gambar berikut. Good. Dampak yang terjadi adalah ini masih C2. Padahal kasusnya udah bagus ya. Kasusnya udah bagus banget. Ini masih C2. Karena hanya mengajak siswa untuk mengingat kalau gambar-gambar itu teh polusinya apa gitu, atau mengakibatkan apa polusi tersebut, apakah global warming atau booming apa blooming sih ya, tanaman air. Sebaiknya jangan tanaman air, langsung aja alga. Rusaknya sanitasi lingkungan, efek rumah kaca, lapisan tanah terkikis. Kalau mau dibikin LK3 antara C3 dan C4 dan C5, maka pertanyaannya bisa begini. Apa faktor utama yang menyebabkan keempat gambar tersebut memiliki kesamaan? Apa coba kesamaannya? Yaitu kerusakan lingkungan oleh manusia. Kan nggak ada yang karena penyebab alami, gempa misalnya, gunung meletus misalnya, longsor juga kalau misalnya karena penebangan hutan itu manusia juga, tidak ada. Jadi di sini bisa opsinya yang menjadi ciri utama adalah pencemaran udara misalnya yang A karena bla 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 bla, B hilangnya tanaman dari semua ekosistem pada gambar karena bla bla, yang C juga rusaknya lingkungan karena perilaku manusia terhadap alam. Nah, terus begitu. Jadi opsinya berarti kan kunci jawabannya adalah C. Ya, sama lakukan hal yang sama dengan yang ini. Dampak yang terjadi adalah apa? Nah, bisa juga tanyakan tadi ya kalimat tanyanya. Apa hal utama yang menjadi penyebab dari terjadinya kerusakan lingkungan? Jadi bisa di sini edukasi masyarakat yang rendah terhadap kebersihan. B, masyarakat yang membuang sampah sembarangan di bagian hilir. C, misalnya tidak tersedianya bak sampah. D, tidak ada kontribusi pemerintah dan warga sekitar untuk melakukan daur ulang limbah. Ya, jadi semua jawaban itu mungkin, tetapi siswa diminta diajak untuk berpikir mana yang sebenarnya merupakan penyebab paling utama dari semua yang ada. Bisa ya teman-teman ya. Oke, kita lihat LK3, perhatikan gambar berikut, gambar pencemaran lingkungan, memprediksi. Kalau memprediksi ini udah C6 loh ya, keren ya. Kalau memprediksi itu berarti dia
bukan menebak, tetapi mengajukan kemungkinan yang terjadi berdasarkan data. Itu yang disebut dengan prediksi. Berarti ini angka 3-nya adalah C6. Perhatikan gambar berikut. Seseorang menyalakan mesin motor di ruangan tertutup karena menimbulkan buangan gas hasil pembakaran. Oke. Yang tidak sempurna dan berbahaya bagi kesehatan. Ini masih C2 ya. Paling tinggi ini C3. Paling tinggi C3. Kalau mau ini gambar pencemaran lingkungan gitu, bukan ya? Gambar bengkel ya. Coba kalau yang ini. Selain kebakaran hutan, kabut asap juga dapat menyebabkan, ini saya kasih tanda ya karena stimulusnya kurang tepat. Selain kebakaran hutan, kabut asap juga dapat disebabkan oleh asap pabrik mengandung partikel gas berbahaya. Ini penulisannya NO2-nya subscript. Ini juga sama, SO2-nya harus subscript. Kalau prediksi harus ada data dulu. Gimana ya? Misalnya daerah A tercemar. Nah, daerah A seperti apa lingkungannya? Apakah penuh dengan pabrik? Kemudian ada daerah B yang berbatasan langsung dengan kota A, keadaan lingkungannya masih asri, pesawahan, tidak ada apa. Kemudian terdeteksi bahwa area ladang dan sawah pada kota B mengalami degradasi kualitas tanah, ditenggarai dari Departemen Pertanian maupun dari DLH. Tanah di kota B rusak disebabkan oleh hujan asam. Jadi kan kita ajak anak nanti pertanyaannya itu prediksi oleh Anda apa yang menyebabkan tanah bisa rusak sehingga tidak dihasilkannya tanaman atau tanaman budidaya atau tanaman pangan yang tidak sesuai harapan gitu. Nah, itu prediksi. Berarti kan anak punya data bahwa kota B itu dekat dengan kota A, kota B itu agraris, kota A itu industri. Nah, kita ajak anak untuk berpikir bahwa zat-zat buangan dari kota A itu menyebabkan di kota B. Hanya kan kita menggali informasi apakah si anak itu atau siswa tersebut paham bahwa polutan dari kota A ini yang menyebabkan si tanah itu menjadi rusak, jadi terbawa oleh udara, jatuh menjadi hujan asam. Nah, itu yang kita ajak untuk anak berpikir, opsi-opsi itu harus dimunculkan gitu. Jadi opsi A itu bisa saja ajukan prediksinya kota B terkena hujan asam dari penduduk yang menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian opsi B-nya hujan asam diperoleh dari buangan polusi atau polutan dari kota A terbawa oleh angin dan seterusnya seperti itu. Oke, nampaknya cukup. Ramai banget yang nonton bola. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya save, nanti saya kirimkan kembali ya. Hatur nuhun.